Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ning Nathan dalam program Sejumpa. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat dan tetap semangat? Di dalam masa pandemik yang serba tidak menentu ini, kita memerlukan sebuah strategi untuk mengelola dinamika perubahan yang ada dalam hidup kita. Tak terkecuali untuk anak-anak istimewa kita ya. Perubahan ini mungkin lebih drastis efeknya terhadap mereka. Nah, topik kita pagi ini adalah membangun rutinitas untuk anak berkebutuhan khusus. Namun, berbeda dengan episode-episode sebelumnya, saya ditemani oleh seorang praktisi, seorang yang dedikasinya luar biasa di dalam dunia ABK yang tentunya sudah tidak asing lagi buat banyak teman-teman yang nonton acara ini. Nah, siapa dia? Nah, beliau ini sebenarnya adalah yang menginisiasi program ini. Nah, nggak usah panjang-panjang lagi ya. Yuk, kita kepoin obrolan saya dengan yang satu ini. Pagi, Miss Sinta. Pagi, Bu. Senang banget kali ini saya ditemani seorang praktisi gitu ya, untuk kita bahas lebih lanjut soal rutinitas ABK. Hari-hari gini kan ini ya, waktunya itu kayaknya kita cuma punya 24 jam, 7 hari seminggu, kayaknya kurang terus gitu ya, apalagi kalau ngadepin tiba-tiba semuanya masuk ke rumah gitu kan, sekolah iya, terapi iya, terus kan pada bingung semua gitu. Nah, kita sebenarnya melanjutkan yang saya bahas kemarin soal ini ya, pengelolaan waktu gitu ya. Ternyata mengelola waktu tuh nggak cuma penting untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bisa terapkan ke ABK gitu. Kita bahas dulu nih, kenapa gitu ya. Kalau saya boleh cerita dulu ya, Miss ya. Jadi kalau yang saya alamin dulu sih, karena anak saya kan saya sempat cerita kalau dia rigid banget gitu ya. Jadi kalau saya tuh punya sesuatu yang dia nggak mikirin dulu sebelumnya, tuh udah pasti cranky gitu, dan pasti terjadi tantrum dan berlanjut terus sampai drama-drama yang ada di rumah gitu. Jadi waduh, chaos banget gitu. Nah, sejak itu saya mikir gitu, ternyata yang dibutuhin seorang anak itu sama seperti kita. Jadi kita butuh sebuah jadwal gitu ya. Mungkin bukan jadwal jam sekian mesti ngapain, jam sekian mesti ngapain, tapi lebih pentingnya tuh urutannya gitu. Jadi kalau pagi, sesudah bangun pagi dia mikir, dia bisa bayangin gitu, sesudah ini, oh ternyata aku harus doa dulu, aku harus mandi dulu, aku harus ngapain dulu sesudah ini, dan seterusnya gitu. Nah mungkin sama kayak kita kalau ngadepin suami misalnya yang di rumah gitu ya, dia punya jadwal sendiri, kita juga punya, terus saling nggak ngobrol gitu ya. Jadi tiba-tiba ada agenda aja. Iya ya, pasti bete ya. Gitu. Nah ini gimana, Miss? Kalau dari Miss Sinta mungkin itu kalau dari sisi saya yang punya anak ABK gitu ya. Iya, itu kalau jadi anak ABK-nya ya, kayak saya tiba-tiba diajak Bu Ning pergi ke Mesir. What? Ngapain? Saya harus ninggalin keluarga saya, harus ini. Dia langsung sayanya mikir gini, nanti saya harus ngapain ya, terus ngomongnya gimana, terus ini, banyak semuanya. Karena nggak terprediksi kan, sesuatu yang tidak terprediksi itu nggak nyaman. Di luar rencana lah ya. Iya, yang ada pasti timbul rasa takut. Gue nanti ngapain ya gitu, timbul rasa was-was, terus mikirinnya mulai macem-macem, akhirnya kan pasti nolak, enggak deh gitu, karena nggak tahu harus mau ngapain. Nah, jadwal ini bikin anak-anak itu dan kita bisa memprediksi, itu enaknya jadwal itu di situ. Jadi kita kata kuncinya prediksi ya? Iya, karena sebenarnya kan si jadwal itu kan punya pola ya. Dan kehidupan kita ini kan semuanya dikelilingin sama pola. Kalau polanya kita udah tahu, patternnya udah tahu, kita akan lebih enak. Banyak sih yang bilang nanti gini, nanti jadi kaku dong, rigid dong. Lah, kita punya pola itu kan ada yang namanya variabelnya itu 2 gitu kan. Yeah. Tapi yang
variabelnya acak pun itu sebenarnya punya pola gitu. Jadi tiba-tiba jadwalnya berubah karena ada yang sakit jadi harus dijenguk. Tapi kan kita hitung-hitung setahun paling berapa sih? Nah itu sebenarnya berpola. Jadi sebenarnya variabel yang acak itu pun punya pola. Gitu. Jadi nggak usah takut anaknya bakalan jadi kaku. Iya. Yang itu apa? Yang insidentil kayak gitu aja kan cukup merepotkan ya. Apalagi kok setiap hari insidentil. Nggak kebayang. Nah, itu gimana? Iya. Karena insidental itu tetap ada. Kita nggak bisa, nggak usah, no worries kalau misalnya nanti punya jadwal jadi kaku. Enggak. Karena dengan adanya jadwal malah yang insiden itu lebih kita lebih apa ya, lebih mudah untuk tanganin. Iya. Kalau saya bilang tadi sih ya gitu sih, mengurangi anak cranky ya. Jadi dia udah lihat tuh. Kalau saya dulu bikin jadwal tuh pakai gambar karena dia belum bisa baca kan, dan memang kesulitan ya untuk baca. Itu saya bikin kayak urutan-urutan, bahkan sampai yang kecil-kecil kayak mandi gitu ya. Mandi itu mesti ngapa-ngapain dulu ya. Itu bisa jadi perkara loh soal mandi itu ya. Jadi dia kadang-kadang tuh kalau misalkan kok tiba-tiba kepalaku disiram air ya gitu loh, itu bisa jadi drama sepanjang hari gitu. Jadi akhirnya saya bikin gambar urutan mandi itu kayak gini, jadi bisa expect setelah bajunya dibuka terus ngapain gitu loh. Karena dia ngerasa ini badan saya. Kamu ngapain sama badan saya gitu. Apalagi belum ada aba-aba tiba-tiba buka baju terus seret gitu. Iya, benar. Bukan hanya diri dia as a person yang kaget ya, tapi badan dia pun kaget. Ketika badan dia kaget, baru masuk ke sininya dia, gitu. Kamu ngapain saya gitu. Jadi minimal kita kasih tahu dia, sudah kasih tahu, badannya juga jadi aware, badannya jadi physically dia siap gitu. Jadi nggak kayak, kan ada anak-anak itu bilang, dia kalau dipegang sakit, kalau dipeluk sakit. Tapi coba deh, kalau kita ngasih tahu duluan nih di awal, Miss mau peluk ya, itu dia badannya kan sudah siapin badan dia. Oke, I'm ready ya? Gitu, baru dipeluk. Kebayang kalau enggak gitu. Misalnya saya tiba-tiba ada yang peluk saya, siapa kamu gitu, badannya juga ikutan nolak kan. Tapi giliran saya mau peluk boleh nggak gitu, oh iya boleh, badannya juga siap gitu. Jadi bukan masalah anaknya nggak mau dipeluk, kamunya meluknya tiba-tiba dan nggak pakai warning. Iya. Itu Bu, jadi jadwal memang akan sangat membantu sih. Jadi apa ya, mungkin nggak perlu strict banget gitu ya, tapi ada urutan-urutan yang anak itu paham gitu ya. Jadi misalkan hari tertentu ini akan expect apa yang akan terjadi di hari itu gitu kan ya. Iya, jadi gini, orang kalau mikirin jadwal, dia pikir itu jadwalnya langsung weekly. Senin sampai Jumat, dari bangun sampai tidur. Enggak, jadwal itu juga ada yang bisa dipecah, misalnya per session gitu. Hari ini mau belajar, dikasih tahu urutan belajarnya apa aja gitu. Jadi dia tahu, ini ada endingnya ya. Dia nggak pikir masuk ke ruangan, ini kapan kelarnya? Terus guling-guling terus. Bentar-bentar dikit lagi, kapan kelarnya itu? Sebentar, dia mana ngerti kata sebentar, dia mana ngerti dikit lagi ya akhirnya udah, padahal emang tinggal sedikit lagi udah keburu, dia tantrum, akhirnya sesi selesai dengan tantrum, ya udah besok juga udah trauma ya, wajah kita aja dia udah ntar gitu lagi deh. Ntar gitu lagi, karena pikir gini, dia bentar nggak kelar gitu. Padahal kalau jadwal itu dipecah dari yang harian, yang mingguan ke harian, dari harian ke per sesi. Jadi jadwal itu jangan dilihat cuman satu tipe gitu. Kayak Ibu tadi bilang urutan. Jadi dari mingguan
ke harian, ke per sesi, ke peraktivitas. Yang tadi kan Ibu mandi itu peraktivitas kan, jadi memang bisa dibuat sesuai kebutuhan saya di mana, gitu. Kebutuhan anaknya di mana. Iya, emang nggak semua juga sih. Kalau saya lihat juga per case ya, per kasus. Kayak mandi itu selalu heboh gitu kan. Akhirnya saya nemuin, oh ternyata ini karena dia merasa ritual itu sepertinya tuh banyak hal-hal yang unexpected gitu, yang dia nggak bisa prediksi gitu. Nah setelah dibikin jadwal sih lebih tenang ya. Oh habis itu sambil saya omongin juga sih. Habis ini kita kalau saya perhatikan yang sequence yang Ibu tadi bilang itu kalau berhubungan dengan badannya dia. Oh, oke. Jadi kayak misalnya dulu Patrick itu sempat tanya saya mengenai main bola. Aktivitas di main bola itu apa aja? Saya bilang body contact itu pasti akan ada. Karena kan dia pas main bola dia pikir orang lari-lari sendiri-sendiri ngacak. Pasti kan ada kalanya bump gitu ya. Terus dia, dia bump saya sih gitu. Ya itu akan ada gitu. Jadi sequence itu memang dibutuhkan untuk anak-anak yang kalau dia as a person gitu ya, physically-nya kena itu kita akan harus kasih jadwal itu. Iya, apalagi kalau aktivitasnya panjang-panjang. Iya, betul. Iya. Kayak dulu misalkan nih ikut drama sekolah kayak gitu ya, itu kan juga sesuatu yang nggak jelas gitu kan buat dia. Nah, kita lakukan role play sih. Saya mintain rundown ke sekolah, terus kemungkinan apa yang terjadi di situ. Nah, kita udah tahu duluan, kita bisa komunikasi ke anak gitu loh. Jadi macam apa ya? Karena kan drama itu panjang ya Bu, aktivitasnya panjang dari siang banget. sampai belum lagi nunggunya. Nunggu giliran kalau kita nggak ngomongin, loh kok itu si kakak itu kok boleh duluan, terus saya jadi problem. Nah, iya, bener. Itu yang apa ya, yang jadi biang kerok. Padahal sih kalau kita bisa preventif, tahu nih anak saya nih nggak bisa kalau sesuatu yang nggak diprediksi sama dia bakalan kacau. Iya. Gampang kok sebenarnya bikin apa ya, jadwal itu jangan dipikir kayak harus fancy gitu ya dengan Photoshop segala macam. Iya, nggak harus kayak gitu, nggak harus pakai apa-apa, enggak. Terutama anak-anak yang sudah bisa baca, atau kalau nggak bisa baca, udah bisa lihat gambar gitu, bisa gampang banget gitu. Jadi nggak. Saya ada beberapa contohnya nih Bu, kalau bisa saya share screen. Share screen nanti ya. Saya mau kasih lihat nih ada beberapa contoh jadwal ya. Jadi kayak saya sebutin sebelumnya itu bahwa jadwal itu bukan punya anak ABK prerogatifnya, tapi juga orang tuanya karena sama-sama ngebantu. Nah, kita bisa lihat nih di sini weekly schedule ini bisa dipakai untuk seluruh keluarga atau untuk individually bisa gitu. Jadi misalnya mau bikin rencana bareng-bareng, tapi ya ngerjainnya itu kalau yang untuk the whole family, untuk semuanya itu harus bareng-bareng ngerjainnya. Jadi waktu saya masih kecil itu mama saya akan tanya, Sinta kamu mau bagian apa kalau untuk beresin rumah? Terus nanti adik saya ditanyain. Nah kita tuh langsung ada jadwalnya masing-masing. Walaupun dulu ada yang ngebantuin mama 2 orang, tapi tetap kita disuruh ambil bagian di bagian yang kita mau. Waktu itu saya paling seneng itu ngerendemin baju karena seneng main air kan, ngerendemin. Nanti adik saya dia juga seneng main air, dia bagian cuci piring sama kasih makan peliharaan. Kebetulan peliharaan kita ada banyak banget. Nah di sini itu bisa untuk kayak tadi saya bilang untuk seluruh keluarga. Bisa juga untuk anaknya sendiri gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya gini ya, waktu itu walaupun ada yang ngebantuin mama, tapi mama juga ngambil part, bapak juga ngambil part, terus mbak yang bantu juga ngambil part, semuanya ngambil part. Jadi nggak pernah ada perasaan harus minta tolong gitu. Jadi sudah dibiasain bahwa saya juga bisa gitu. Jadi kamu juga mampu gitu. Jadi saya rasa
bikin schedule untuk seluruh keluarga itu it's going to be fun gitu. Itu akan seneng banget karena anak yang kecil-kecil akan ngerasa, saya kan nomor 3 ya, jadi ngerasa saya bisa sama kakak saya karena kan kalau yang kecil tuh bawaannya pengen sama kakaknya, karena itu feeling yang saya pikir, oh iya saya dulu pernah dapet itu. Seru ya, saya baru kali ini loh lihat family schedule gitu, tapi bisa ya ternyata ya. Bisa, karena kan mungkin kita nggak pernah dibiasain. Even gini Bu, misalnya adik saya nih, Mbak tolong ngambilin minum, kamu masih punya tangan kan gitu. Jadi istilahnya kita memang diajarin dari kecil itu untuk mandiri gitu. Mungkin buat beberapa keluarga menganggap, kok anaknya ini ya ngerjain itu ya, ngerjain ini ya gitu. Tapi saya nggak pernah ngerasain bahwa saya dipekerjakan gitu, dipekerjakan. Enggak, kayak saya dari kelas 3 gitu ya. Iya, benar-benar. Sendiri kelas 3 karena mama saya bilang nanti kamu kalau sudah menstruasi kamu cuci sendiri loh gitu. Jadi nggak pernah ada, walaupun ada yang bantuin banyak itu enggak. Jadi saya rasa itu yang mungkin sedikit hilang ya sekarang. Jadi mungkin karena orang tuanya ngerasa saya dulu udah susah, anak saya nggak mau anak saya susah gitu. Jadi semuanya dibantuin gitu. Malah itu yang harusnya tetap dikembangin, rasa bahwa dulu saya itu harus mengerjakan semua-semuanya. Cuman mindsetnya gini kali ya, bukan buat nyusahin. Karena kalau kita mindsetnya adalah nanti anak saya jadi susah menyusahin, itu jadi salah gitu. Tapi kalau orang tua saya dulu nanemin biar kamu mandiri, nanti kan kamu kuliah jauh dari mama, siapa yang masak, siapa yang nyuci, harus bisa sendiri. Jadi mindsetnya adalah ngebantu anak ini nanti gedenya kayak apa gitu. Kalau mindsetnya nanti, wah nanti anak saya susah dong ini, nggak akan dikerjain jadinya gitu, karena kasihan terus gitu. Ini akan bagus ya dikerjain satu keluarga. Iya, ini menarik banget ini Miss. Kalau saya sih malah kebalik loh sebenarnya. Jadi kalau saya dulu nggak dibiasain gitu ikut-ikut kerja di rumah gitu, dan memang sih nyusahinnya sekarang nih Miss. Jadi kalau saya misalkan harus apa ya, ibu rumah tangga itu saya merasa nggak bisa berfungsi secara optimal gitu loh, karena nggak dibiasain dari kecil gitu. Itu ngaruh banget gitu. Makanya saya kebalikan justru. Anak saya sekarang saya latih untuk bisa kerja meskipun dua-duanya laki ya gitu ya. Jadi anak saya dua-duanya bisa masak, bisa bersih-bersih rumah gitu loh. Sekarang dia yang gede kan udah kuliah ya, nggak masalah gitu. Sekarang restoran tutup apa segala macem gitu, dia bisa masak sendiri gitu. Ya menarik. Kalau dulu, iya karena sebenarnya gini, kalau dulu itu bukan berarti saya masaknya dari zero to apa ya, jadi makanan enggak. Paling saya di sini, Sin irisin bawang, nih ambilin air gitu. Tapi kan karena tiap hari di dapur ngeliatin, akhirnya kan skill itu dapat. Atau nanti pas mamanya pergi sebentar adukin gitu, jadi tahu, terus ngeliat takaran, bukan yang semuanya langsung dikasih juga enggak sih. Ya ini ya step by step lah ya, tapi itu apa ya, pelatihan yang memang penting sih buat anak. Saya bilang sih life skill ya. Saya karena nyadar saya sendiri kok nggak bagus di situ gitu. Jadi anak-anak sih saya biasain dari sejak kecil sih memang. Meskipun dua-duanya karena ABK gini, ya. Kalau seberapa mampu kamu akan hire mbak yang akan masak. Nah, terus nanti kalau mau hire mbak buat masak, terus hire mbak buat nyuci baju, hire mbak untuk kebun, banyak banget jadinya kan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak harus skillful di mana-mana, tapi minimal tahu masak air, masak telur, masak mie, masak apa itu ya, tumis-tumis yang gampang-gampang bisa. Terus nyuci kan sekarang juga nggak yang apa ya, sikat bla 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 gitu ya, cuman masuk yang penting tahu tombolnya mana, tombol ini selesai gitu. Hanya yang sebatas itu, nggak yang apa ya. Kalau zaman saya dulu ya, waktu punya mesin cuci itu setelah SMP. SD itu saya kelas 3 kan udah
mulai nyuci itu diajarin karena takutnya nanti menstruasi, itu masih sikat gitu. Jadi walaupun cuman pakaian dalam ya waktu itu, baju atas sama luaran itu masih sama mama gitu, tapi itu masih sikat. Jadi saya paham betul ya manfaat dari punya jadwal harian ini. Saya punya saya jadi kayak punya awareness, tanggung jawab satu. Terus juga helping others. Kadang-kadang mama saya akan masukin, ini punya bapak nih sekalian gitu. Kan nggak boleh semuanya nyuci sendiri gitu, nggak bisa. Ini sekalian gitu. Ya udah, jadi ada feeling ya udah gitu. Kemudian pada saat yang sama saya jadi ngelihat, oh diri saya tuh much stronger secara fisik. Secara fisik itu kalau saya bandingin sama teman-teman saya itu, saya punya apa ya, tenaga itu kayak nggak habis kalau mereka bilang. Udah terlatih ya Miss ya, iya. Terlatih, jadi ototnya kebentuk nih. Nah iya, nah bayangkan kalau itu kita lakukan ke anak-anak ABK yang pengen motornya jelek, gross motornya jelek. Iya. Itu latihan yang daily ya akhirnya. Bukan saya nggak bilang perlu SI atau OT ya, tapi itu akan nge-support dia punya terapi yang lain. Ngangkat ember buat nyiram tanaman, terus ngejemur, ngejepitin, ini kan semua tangannya juga kebantu. Jadi weekly schedule ini kalau saya rasa sih untuk semua keluarga harus dikerjain ya. Karena kalau dibikin buat ABK-nya doang, ABK-nya akan ngerasa kok gua doang yang ngerjain, yang adik kakak nggak ngerjain gitu. Kan dulu kalau nggak salah tuh Patrick bilang, kenapa aku aja gitu. Saya belum kepikir nih Miss bikin kayak begini. Jadi bikinnya schedule memang hanya untuk dia aja gitu ya. Ya kita masing-masing punya ya. Dia enggak, gitu. Tapi nggak dikasih lihat. Iya, ini menarik nih. Padahal masing-masing punya kan. Cuma begitu lihat, oh oke. Semuanya ngerjain kok gitu ya. Dia juga ada itunya jadinya. Tanggung jawabnya. Jadi nggak banding-bandingin. Coba kita lihat gitu. Ada next lagi kayaknya saya punya beberapa. Yang ini ya Miss ya? Kalau yang ini itu lebih kayak kita ngerjainnya malam. Kalau nggak salah Ibu pernah mention juga bahwa tiap malam itu mau punya plan apa aja satu harian. Kalau bisa di scroll ke bawah ini sebenarnya ada morningnya apa, siangnya apa, malamnya apa gitu. Jadi terserah sih apa mau dijadiin satu aja the whole day gitu boleh, tapi mau dipisah-pisah juga boleh gitu. Tapi intinya adalah dibuat malam hari. Kalau pernah baca ya tips sukses dari orang-orang sukses itu adalah membuat planning di malam hari. Iya, betul banget Miss. Karena dengan begitu dia bisa mengkoreksi apa yang dia kerjain kemarin itu nggak pas. Iya. Jadi misalnya hari ini saya memplanning buat besok saya masak, tapi karena saya tahu besok saya mau masak, yang hari ini saya kerjain, kayaknya saya nggak bisa nih masaknya begini nih, harus lebih efisien nih, itu akan terperbaiki besoknya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kayak gini nih, itu nggak akan terevaluasi, akan terulang lagi kesalahan yang sama. Jadi morning schedule ini yang untuk satu harian itu baiknya sih dikerjakan malam. Karena itu juga untuk self evaluate juga ya. Jadi oh saya hari ini ngapain aja ya gitu. Terus besok saya ngapain aja ya gitu. Kelihatannya ribet, tapi kalau dikerjain sebenarnya cuma 5 sampai 10 menit. Nggak sampai sih sebenarnya. Ya, kalau saya itu kayaknya udah lama banget sebenarnya. Karena akhirnya nanti kan ini ya udah kayak muncul habit gitu ya. Jadi kita udah tahu nih hari Senin misalkan kayak gitu. Oh, tugas saya tuh ini gitu. Jadi bikinnya sih cepet sih sebenarnya gitu. Terus kalau saya demennya ini Miss, kalau sudah bikin seperti itu tuh
kan saya suka wondering gitu kan ya. Jadi kalau sudah tulis semua di notes gitu ya, saya jadi tahu, oh besok itu semua seharian itu I can handle it gitu loh. Perasaan saya bisa menguasai hari esok itu bikin tidur nyenyak ya. Terus udah nggak ada pikiran cemas-cemas tadi itu loh. Itu sih yang Iya, kalau benar. saya bilangnya. Jadi si tas ini apa ya akan sangat membantu kita memperjelas besok itu ngapain, akan ada rasa tenang. Iya. Gitu. Dan apa lebih well prepared ya, lebih siap gitu. Mau anaknya mau tantrum kek, mau nanti tiba-tiba ada telepon yang masuk yang apa kek gitu. Terus kita kalau hari ini mau ngapain, tinggal balik lagi ngelihat, oh oke, ini. Nggak susah, mungkin di awal ya, biasanya kalau saya ngerjain kayak gini, itu tulisan semua, Bu. Tulisan banyak banget. Tapi nanti begitu kesini-sini, itu tulisannya cuman masak, bla 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 gitu, paling detailnya apa-apa, udah gitu aja. Kalau di awal mungkin akan ada idealis lebih nulisnya detail jadi ya, panjang-panjang. Iya, lebih detail. Tapi begitu udah tahu sih nggak akan gitu. Makanya di sini kan bentuknya itu kolomnya lebih gede-gede ya, karena nanti untuk memuaskan dulu nulis. Iya. Terus kalau anak-anak ini kali ya pakai gambar-gambar gini bisa ya. Iya, gitu. Ini tinggal ditempel-tempel ya. Karena kan ada beberapa anak itu sudah besar tapi belum bisa baca, atau kayak kita deh, kita bisa baca tapi seneng aja ada gambarnya gitu. Kayak sampai sekarang masih kayak gitu. Iya, gitu. Karena apa ya, lebih menarik aja, lebih visual juga gitu. Mata terpuaskan, tulisan terpuaskan. Jadi ini jangan dilihat gini, oh karena ABK jadi pakai gambar. Enggak, karena balik lagi saya aja seneng. Kadang malah dikasih bintang-bintang, dikasih sparkle, dikasih apa. Apalagi kalau yang kata ibu tuh sudah selesai gitu ya, selesai udah. Itu bukan cuma centang, ada kasih itu apa namanya, kembang gitu. Api. Iya, yang set gitu. So ini akan menyenangkan untuk semua keluarga sih. Iya. Kita justru jadi jangan dilihat. Ya, bikin kayak gini-gini, terus bikin rutinitas itu sebenarnya memudahkan kita ya. Iya, memudahkan banget. Karena mungkin kalau tulisan kan dia harus baca total ya, walaupun dia udah bisa baca misalnya. Tapi begitu dia glance gini, oh oke. Gitu. Dia cuma sekali lirik gini, oh jadi keingat dia harus ngapa-ngapa. Iya. Ini memudahkan sekali kok. Kita lihat contoh lain ya kali. Nah kalau yang ini itu kayak apa ya? Kita tempel di jadwal. Jadi ini saya kasih untuk bedtime itu apa ya? Nggak melulu harus jam. Kan ada orang jam 9 tidur. Put on pajamasnya itu bersamaan dengan si anaknya pakai baju gitu, enggak gitu. Jadi ini benar-benar harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau misalnya anaknya memang harus tahu waktu, ya udah kita pakai bentuk analog jam. Gitu. Analog jam. Kalau anaknya harus tahu dia put ink apa bajunya, ya udah pakai gambar anaknya. Tapi kalau enggak ya sudah. Cukup sih gambar visualnya aja. Kayak ini jamnya kan ada di bawahnya itu digitalnya kalau dia analognya belum bisa. Di bawahnya itu ada banyak gambar ini bisa untuk yang ini mata pelajarannya. Kalau yang ini digabung, ini dilakukan di rumah. Jadi kan ada anak-anak ya. Berangkat sekolah, not knowing akan belajar apa. Iya. Iya kan? Jadi dia udah tahu nih mau ke sekolah aja gitu, tapi dia nggak tahu. Nah, akan baik kalau kita siapin dia besok kamu belajar ini. Jadi transisinya lebih mudah ya, Miss ya. Jadi kayak tadi aktivitinya apa, jamnya terus ditempel di sampingnya atau gimana gitu ya. Nah,
ada kekhawatiran orang tua, Miss, kalau di sekolah itu kadang-kadang ada satu pelajaran itu diganti, entah karena pertemuan guru, entah karena gurunya sakit, entah apalah, pasti ada itu. Nah, itu kenapa kita butuh kerjasama sama si orang sekolahnya, entah wali kelas, entah siapapun, untuk ngasih tahu si guru pendamping, atau kalau nggak punya guru pendamping, anaknya itu in advance. Jadi sebelumnya, misalnya, oh udah tahu nih akan ada rapat, dan udah kepikiran ada murid ABK di situ, ya udah dikasih tahu dia duluan gitu. Jadi nggak ada drama di kelasnya gitu. Nanti kita ganti pelajaran ya, nggak jadi math, akhirnya kita harus ke ruang art, kita something di situ gitu. Anaknya oke, jadi tenang, enggak tiba-tiba hari ini gini ya, dia udah nyiapin dirinya untuk math gitu ya, dia udah keluarin bukunya, dia udah siap, dia udah gini ya, gitu, ada apa ini gitu. Jadi semua itu bisa di preventif sih, dikasih preventif. Jadi nggak perlu khawatir nanti anak, kalaupun ada accident 1, 2, 3, itu anggap jadi pelajaran buat si anaknya how to deal with change ya. Gimana menghadapi perubahan. Betul. Iya, nggak semuanya bisa diprediksi. Ada beberapa kali yang akan kita nggak bisa prediksi sama sekali. Dan harus oke. Tuh, jadi apa ya, balance lah antara bisa diprediksi sama nggak bisa diprediksi. Ya setelah agak besar sih, kalau ke Patrick itu saya suka bilangin, kalau misalkan pergi ke tempat yang kita nggak bisa atur ya, misalnya apa yang akan terjadi. Jadi saya selalu bilang sebelum pergi itu expect the unexpected, saya bilang. Jadi selalu mengharapkan sesuatu yang mungkin nggak kamu harapkan gitu loh. Mungkin bisa terjadi sesuatu dan be excited to the unexpected gitu. Jadi bakalan apa ya yang akan terjadi gitu. Surprise gitu. Jangan karena kitanya juga aduh nanti anaknya gimana ya, anaknya ini ya. Kita yang mentransfer itu ke anaknya jadinya. Tapi kalau kita apa nih gitu, anaknya juga akan lebih prepare juga di unexpected gitu. Banyak ya contoh-contoh yang kita bisa lihat tadi dari Miss Sinta ya, tentang itu sebenarnya masih bisa dirubah. Contoh itu masih jadi jangan sampai karena kita contohin begitu harus persis sama, enggak. Enggak harus persis sama, bisa dirubah, dan kalau kata Buning harus sekreatif mungkin. Iya, tapi jangan sampai juga kita tuh mikir saking kreatifnya atau sakingnya nggak dijalanin gitu ya. Nyusahin diri sendiri, bikin jadwal untuk bikin jadwal. Iya, terus anak kalau udah bertumbuh makin lama, kayak Patrick dulu demen saya kasih gambar-gambar yang lucu-lucu, saya ambil dari Google gitu ya. Terus sekarang gambar sendiri kan dia gitu, tetap tulisan, terus nanti kalau kita udah printin yang tulisan, terus dia gambar-gambarin gitu ya. Apa aja lah yang anak yang suka, dan yang penting tuh rutinitas itu dijalankan gitu loh kalau. Iya betul. Gitu ya. Ada juga yang kebetulan murid saya itu sukanya sama mind map. Dia lagi seneng banget mind map. Jadi dia bikin di lingkaran utamanya itu today, misalnya Monday atau whatever, dia bikin itu tuh. Soalnya dia bilang itu kayak apa? Cumi-cumi ya, jadi kayak squid kata dia, gitu gurita. Jadi dia seneng gitu, dia bikin bentuk tangan-tangan itu kayak gurita, dia kasih titik-titik. Jadi ya terserah dia, yang penting dia yang ngerti jadwalnya, jamnya juga bisa ditaruh di situ, aktivitasnya apa ditaruh di situ. Buat dia itu menarik untuk dilihat, ya why not gitu. Jadi nggak ada yang baku sih, nggak harus kolom row enggak. Jadi mau bentuknya mind map fine gitu. Berarti kalau mind map itu kan biasanya hanya daily sama weekly ya. Jadi tangan-tangannya itu jadi weekly-nya, atau kalau yang daily itu berarti aktivitasnya apa aja gitu. Bebas sebebas-bebasnya sih. Nggak ada yang, selama kita buat itu fun, bukan burden, bukan task gitu. Yang ada nanti belum apa-apa, ya nggak usah dikerjain lah. Gitu.
Dan sekarang gampang ya Miss ya, kalau ada koneksi internet bisa download aja, diganti-ganti dikit, terus di Tinggal print di-print. gitu aja ya. Iya. Kalau enggak kayak Semua saya dulu, sekarang mudah. ya tempel-tempel aja gambar-gambar dari majalah, dari brosur, kayak gitu juga bisa sih ya. Tinggal gunting, tinggal print, mau apa aja bisa. Gitu. Kalau anaknya senang gambar, anaknya suruh gambar, macam-macam. Banyak triknya lah. As long as yang ngerjain happy, itu kata kuncinya, happy, harus happy dan ngerasa ini menjadi kebutuhan. Jadi si jadwal itu adalah kebutuhan. Kalau belum jadi kebutuhan, ngerjain kayak, oh katanya orang sukses itu harus punya jadwal, bikin. Tapi dianya nggak ngerasa ada kebutuhan. Terus ngapain ya jadwal ini gitu. Udah dibikin tapi masih wondering ini apa ya, ini untuk fungsinya apa gitu. Itu belum sih, masih belum dapet essence dari jadwal itu sendiri. Nah ini menarik nih Miss. Jadi kalau kita mau bridging gitu ya, dari orang yang mungkin belum punya kebutuhan gitu ya, terus kita jadi ini tuh kebutuhan kan harus ada langkah pertama nih gitu kan ya. Menurut Miss Sinta gimana nih langkah pertamanya mungkin untuk transisi ke arah rutinitas itu gimana nih? Bisa project 3 hari ini ngapain? Nah, kalau itu mulai dengan evaluasi diri. Cari saya itu mau evaluasi diri saya di mana. Jadi nggak usah harus yang langsung big daily activity, kemudian weekly, enggak. Kemarin kan Bu Ning sempat mention bahwa jadwal itu juga bisa kayak sequencing untuk mandi. Oh iya, gitu. Iya kan? Karena dari kita, ngerasa nih, anak saya itu kalau sequencing mandi itu dia nggak bisa tuh. Langsung mandi dia nggak bisa tuh. Tapi kalau dikasih sequence dia bisa. Nah itu namanya self evaluate. Jadi cari dulu nih saya mau memperbaiki sebelah mananya kebutuhan saya. Nah di situ muncul kan need-nya. Begitu muncul need, muncul ada evaluate, kita akan bikin sequence-nya. Nah ini nanti baru kita tarik ke daily, kita tarik ke weekly, kita tarik ke mana. Tapi harus muncul dulu need, habis need terus oke, saya mau evaluate, baru bikin sequence. Dari sequence dulu deh. Sequence, misalnya saya nggak bisa math. Oke, saya supaya bisa math, saya harus ngapain? Mungkin nonton YouTube tentang math yang gampang. Kemudian mungkin beli lembar kerja. Nah itu saya bikin nonton YouTube-nya berapa lama, lembar kerjanya berapa lembar sehari, bla 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 bla. Itu kan scheduling diri saya untuk menjadi lebih baik dalam math. Gitu. Jadi jangan dianggap kayak schedule itu harus ada jamnya, harinya, ininya, bulannya, bla bla bla, enggak. Tapi sequence itu juga part of scheduling, kita ya? mempersiapkan diri kita untuk schedule. Gitu. Jadi mulai dari situ aja deh. Jadi enggak susah karena dimunculkan karena adanya kebutuhan dan ya setuju. Dari situ sih. Menarik banget nih ya perbincangan hari ini dengan Miss Iya. Soal scheduling saya belajar banyak loh. Saya senang bahas ini karena dari kecil udah ngerjain. Iya. Dari kecil udah ngerjain dan ngerasa benefitnya itu banyak banget. Apalagi waktu kerja itu, aduh kerjaan saya kok banyak banget ya. Begitu didetailin, ya enggak, masih banyak kosong. Karena itu saya senang tuh yang Bu Ning bikin 4 itu tuh. Ada yang bisa saya kasih ke teman saya, ada yang saya bisa jadiin 1 gitu. Jadi ini akan membantu sih. Nah kayak karena saya tahu ini manfaatnya, pengen ayo dibagi gitu rasanya. Udah tahu why-nya ya, udah tahu contohnya, what-nya, udah tahu how-nya juga ya, gimana bikinnya, gimana itu nggak susah sebenarnya ya, gitu ya. Nggak susah. Kalau kita yang tipikal aja ngerasa butuh, apalagi mereka yang nggak bisa prediksi apa-apa yang akan terjadi, mereka jauh lebih butuh. Nah, kita nggak ngasih mereka jadwal karena kitanya sendiri nggak pernah ngerasa butuh, nggak pernah ngerasa manfaatnya gitu. Jadi makanya saya
tarik dulu ke diri sendiri, baru nanti mau ngerjain buat anak. Gitu. Iya, iya. Kayak Buning kan karena dari dulu juga memang sudah ngerjain kan, jadi bisa ngerasain, oh iya ya anak saya butuh prediksi nih gitu, prediksi ya lewat jadwal gitu. Nah, kebutuhan ini yang setiap orang tua harus ngerasain dulu, makanya baru ada dijalankan. Karena saya lihat memang belum banyak yang jalanin sih, karena belum ada. Jadi kebiasaan mungkin ya. Padahal beneficial sekali gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita say bye-bye gitu sama pemirsa, Miss Sinta ada semacam pesan atau mungkin tips-tips tambahan gitu yang membuat pemirsa kita hari ini tuh, oh iya ini banget ya, aku akan lakukan gitu. Yang pertama harus nyobain. Oke, harus kan kita nyoba, udah ya. Kita mention tuh challenge-nya. Challenge-nya adalah untuk bikin 3 hari aja. 3 hari Let's see, saya cocoknya di mana ya? Saya senangnya yang di mana ya? Apakah yang weekly atau jadi apa ya? Tahu suka itu, tahu bisa itu, tahu butuh itu kalau nyobain dulu. Udah coba dulu ya, ya oke. Jadi nggak bisa bilang gini, saya mah nggak bakalan bisa, nyoba aja belum. Jadi coba dulu, nanti kalau ngerasa memang nggak cocok ya nggak apa-apa juga gini. Karena kan ini bukan, ini hanya saran, ini hanya kayak karena saya tahu manfaatnya saya bagiin dan Buning juga bagiin gitu. Tapi nggak ada paksaan. Jadi lihat aja cobain dulu, bikin dan bersenang-senang dengan kegiatan tersebut bersama anak. Nanti let's see. Gitu. Jadi sarannya adalah cobain dulu. Coba aja dulu ya. Oke. Kita nggak akan tahu hasilnya atau buktinya apa kalau nggak pernah coba ya. Nggak pernah nyoba, cuman dengerin ini saran-saran Bu Ning, dengerin, tapi dengerin iya ya. Nggak pernah nyampe Bandung ya kalau nggak beli tiket bus, nggak beli tiket travel, atau nyetir sendiri ya nggak keluarin mobil, nggak nyampe. Ngebayangin doang. Oke, terima kasih banyak Miss Sinta hari ini sudah makasih menemani saya. Oke, selamat beraktivitas lagi. Semoga makin kreatif ya. Bisa berbagi untuk kita semua. Oke, bye. Bye-bye.